Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, kami pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Partomuan dan Pak Ade selaku dosen yang mengajar kami di kelas teknologi pemisahan. Jadi kami dari kelompok 9 kami akan mempresentasikan mengenai kromatografi kolom. Nah, sebelumnya kalian pernah bertanya-tanya gak sih gimana cara para ilmuwan itu memisahkan suatu campuran yang sangat kompleks, kayak pewarna makanan atau obat-obatan? Nah, jawabannya itu ada di salah satu teknik kromatografi, yaitu kromatografi kolom. Nah, oleh karena itu, mari kita bahas lebih dalam lagi nih tentang teknik yang begitu fundamental dalam dunia kimia ini. Next. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu kami dari kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Jessica Grace Suryadi, lalu ada John Christopher, dan ada Joshua Simamora. Pada pembahasannya, kami akan membahas mengenai kromatografi. Apa itu kromatografi? Kromatografi kolom, prinsip kromatografi kolom, aplikasi dari kolomnya, lalu fase diam dan fase gerak yang digunakan, gimana cara metode-metodenya apa aja untuk preparasi kolomnya, lalu kelebihan dan kekurangan dari kromatografi kolom, kemudian perbedaan kromatografi kolom, solusi dari kromatografi kolom, dan kemungkinan yang terjadi ketika kromatografi kolom atau penyebabnya yang bisa menyebabkan kemungkinan-kemungkinan itu terjadi dan gimana solusinya untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kromatografi itu apa sih? Jadi kromatografi itu terdiri dari 2 suku kata, yaitu kromos dan grafos. Kromos itu pewarna, sedangkan grafos itu foto. Nah, gambar pewarna ini tuh pertama kali ditemukan oleh seorang ahli botani Rusia dalam proses pemisahan zat kimia dari tanaman. Nah, kromatografi itu apa? Jadi, kromatografi merupakan metode pemisahan kimia berdasarkan perbedaan distribusi zat dalam fase padat dan fase gerak. Jadi, ada 2 fase, fase padat dan fase gerak. Nah, tujuan itu untuk apa? Tujuannya untuk memisahkan senyawa-senyawa dalam suatu campuran. Kalau kromatografi kolom itu bisa juga disebut dengan kromatografi cair yang dilakukan merupakan metode kromatografi terbalik untuk pemisahan campuran dalam jumlah yang besar. Itu lebih dari 1 gram. Nah, kadang metode ini tuh disebut kromatografi cair preparatif atau KCP atau PLC. Nah, kita masuk ke intinya, yaitu kromatografi kolom. Nah, kromatografi kolom itu apa sih? Jadi, kromatografi kolom itu merupakan jenis kromatografi yang menggunakan kolom sebagai ruang penyangga dalam memisahkan campuran menjadi senyawa-senyawanya yang berdasarkan pada polaritas atau afinitas dari zat-zat tersebut. Lalu, bagaimana dengan prinsipnya? Jadi, prinsip kromatografi kolom itu didasarkan pada absorpsi komponen-komponen campuran sisi nyawanya itu dengan afinitas yang berbeda terhadap permukaan fase diam. Nah, si sampel yang mempunyai afinitas besar terhadap fase diam akan secara selektif tertahan, jadi paling tertahan paling lama. Nah, begitu pula sebaliknya. Nah, kalau karena si sampelnya ini terdiri atas beberapa senyawa, laju perambatan masing-masing senyawa itu bergantung kepada afinitas senyawa tersebut terhadap fase diamnya. Untuk gambar yang sebelah kiri itu ketika pas proses awalnya. Jadi ada fase diamnya, kemudian di atasnya sampel, dimasukin sampel. Nah, kemudian setelah terjadi elusi, si fase geraknya kan dimasukin ya, ditambahkan secara terus-menerus selama proses pemisahan. Nah, yang di bawahnya itu ada sampelnya, terus warna yang beda-beda itu, isi warna pink, orange, sama birunya itu, eh,
itu hasil dari elusinya itu. Jadi yang paling atas itu yang paling tertahan. Jadi terjadi interaksi kuat dengan si fase diamnya sehingga terpisah lebih lambat. Makin ke bawah interaksinya itu lemah dengan fase diamnya. eh, Soalnya dia terpisah lebih cepat. Kemudian dari hasil-hasil kromatografi kolom itu disebut juga dengan fraksi-fraksi. Soalnya dipisahkan berdasarkan warna-warna yang berbeda, dimasukin ke vial-vial gitu. Nah, dari si fraksinya ini, fraksi-fraksinya ini dimonitoring nih dengan KLT atau kromatografi lapis tipis. Nah, kemudian bisa dilanjutin juga menggunakan atau dengan menetapkan kadar. Nah, hasil monitoring dengan KLT ini dapat identifikasi nih apakah eluat yang telah menjadi senyawa tunggal, apakah si eluatnya itu telah menjadi senyawa tunggal atau masih dalam bentuk campuran. Selanjutnya ada kromatografi, aplikasi kromatografi kolom. Yang pertama itu ada fraksinasi dan isolasi senyawa aktif. Yang kedua ada proses purifikasi. Yang ketiga pemisahan stereoisomer. Terus selanjutnya ada persyaratan absorben atau fase diam. Yang pertama itu tidak larut dalam pelarut yang digunakan. Yang kedua inert atau tidak bereaksi dengan sampel. Yang ketiga memungkinkan fase gerak mengalir dengan baik. Yang keempat tidak berwarna agar pemisahan dapat diamati. Yang terakhir ada cukup aktif sehingga memungkinkan perambatan sampel. Selanjutnya ada pemilihan absorben dan eluen. Yang pertama itu pilih absorben yang memiliki kepolaran yang sama dengan sampel. Sedangkan eluen yang dipilih memiliki polaritas yang berlawanan. Terus yang kedua ada eluen yang kurang polar akan menghasilkan pemisahan yang sempurna namun lambat sehingga volume eluen yang diperlukan lebih banyak dibandingkan dengan eluen yang lebih polar. Yang ketiga, perambatan komponen-komponen dapat dipercepat dengan cara elusi gradien atau penambahan pelarut yang lebih polar. Selanjutnya ada contoh fase diam dan fase gerak, di mana fase diam tersebut absorben yang sering digunakan itu ada silika gel, alumina, magnesia, dan lain-lain. Terus fase gerak, eluen atau solvent yang sering digunakan itu ada etil asetat, etanol, N-hexana, N-butanol, dan lain-lain. Terus jenis absorben pada kromatografi kolom itu yang paling atas itu ada sukrosa, amilum, inulin, TAP, natrium karbonat, kalsium karbonat, kalsium fosfat, magnesium karbonat, magnesium oksida, kalium hidroksida, magnesium silika aktif, alumina aktif, arang aktif, magnesia aktif, dan yang terakhir silika gel lempeng Fuller. Ini diurutin di mana yang semakin ke bawah itu semakin kuat atau semakin aktif. Selanjutnya ada metode preparasi kolom, di mana yang pertama itu ada metode kering. Eh, Kolom diisi dengan fase diam, kering, diikuti dengan penambahan fase gerak yang disiramkan pada kolom sampai benar-benar basah. Di mana contohnya, caranya itu yaitu selapisan pasir diletakkan ke dalam kolom, penjerap dituangkan ke dalam tabung sedikit demi sedikit. Setelah semua penjerap dimasukkan, di atasnya diletakkan kertas saring dan ditambahkan lagi selapis pasir. Sehingga jika ditambahkan pelarut, permukaan penjerap tidak terganggu. Kemudian penjerap pengelusi dibiarkan mengalir ke bawah melalui penjerap dengan kolom terbuka sampai permukaan pelarut tepat sedikit di atas bagian atas kolom. Yang kedua itu ada metode basah, di mana campuran eluen pada serbuk fase diam dan dimasukkan secara hati-hati pada kolom, di mana pada kolom itu tidak boleh terdapat gelembung. Larutan senyawa organik dipipet di bagian atas fase diam,
Kemudian LUN dituangkan pelan-pelan melalui kolom, di mana caranya itu selapisan pasir dimasukkan ke dalam kolom dan tabung diisi sepertiganya dengan pelarut. Pelarut yang dipakai pada proses pengemasan mungkin sama dengan pelarut yang akan dipakai pada kromatografi. Penjerap dibuat lumpuran dengan bagian lain dari pelarut dan lumpuran ini dituang ke dalam pelarut di dalam tabung. Lumpuran dapat dimasukkan bagian demi bagian atau sekaligus. Pada saat itu kerannya dapat dibuka atau ditutup selama penambahan, asal permukaan pelarut tetap di atas permukaan penjerap. Selanjutnya ada metode campuran, di mana fase diam dan fase gerak dicampurkan di luar atau dalam suatu wadah lain dulu, kemudian baru dimasukkan dalam kolom. Di mana itu kolom kolom dapat dibuat dengan mengisi tabung setengahnya dengan pelarut, lalu penjerap kering dimasukkan ke dalamnya berupa aliran halus lalu dicorong kecil, terus penjerap dibiarkan mengendap. Jika penjerap dimasukkan seluruhnya sekaligus biasanya diperoleh kolom yang sangat baik. Terus potong kertas kertas saring diletakkan di atas penjerap serta ditambahkan selapisan pasir yang telah dicuci untuk menutupi kertas saring. Ini ada gambar dari preparasi kolom dan fase diam, di mana paling bawah itu ditambah glue wall, terus dilapisi dengan pembalut pasir, ditambahkan fase diam berupa silika gel, terus dipisahkan dengan pasir antara fase diam dan LUN, dan paling atas itu diberi LUN. Selanjutnya ada kelebihan kromatografi kolom. Yang pertama itu berbagai jenis campuran dapat dipisahkan. Kedua, pemilihan fase gerak yang luas. Ketiga, dapat memisahkan berbagai kuantitas campuran. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kekurangan dari kromatografi kolom. Yang pertama itu dia fase gerak yang digunakan lebih banyak karena untuk meningkatkan pemisahan senyawa dan untuk mengoptimalkan dari pemisahan kromatografi kolomnya itu sih. Sedangkan yang kedua itu adalah konsumsi waktu yang lebih lama dalam pengerjaannya karena kan elusi dari kromatografi kolom ini banyak sehingga tuh membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya ada kromatografi kolom fase normal. Yang pertama, fase diam terbuat dari molekul polar seperti silika gel dan alumina. Sedangkan fase geraknya itu non-polar. Yang kedua, senyawa dengan kepolan tinggi akan terikat lebih kuat dengan fase diam sehingga terelusi lebih lambat daripada senyawa non-polar. Selanjutnya ada kromatografi kolom fase terbalik. Yang pertama, fase diam dilapisi dengan material non-polar, sedangkan fase geraknya itu menggunakan pelarut polar. Senyawa dengan kepolaran tinggi itu tidak akan terikat kuat. Kenapa? Karena fase diamnya itu sehingga terilusi lebih cepat daripada senyawa non-polar. Selanjutnya itu ada jenis kromatografi berdasarkan fase diam. Jenis yang pertama itu ada kromatografi adsorpsi atau penyerapan dengan menggunakan fase diamnya itu silika dan alumina. Yang kedua itu kromatografi penukar ion dengan menggunakan fase diamnya itu resin penular ion. Yang ketiga ada kromatografi afinitas dengan menggunakan fase diam ligan. Yang terakhir ada kromatografi pigmentasi gel dengan fase diamnya itu matriks berbentuk crosslink polimer atau gel. Nah, di sini ada hasil elusi dari aplikasi kromatografi kolom yaitu fraksinasi dan isolasi senyawa aktif. Selanjutnya ada kemungkinan yang terjadi pada kromatografi kolom. Yang pertama itu pemisahan komponen yang buruk. Yang kedua,
aliran fase gerak terlalu lambat. Yang ketiga, komponen target tidak terpisah dengan baik. Selanjutnya penyebab kemungkinan yang terjadi pada kromatografi kolom. Yang pertama itu pemilihan fase gerak atau eluen yang kurang tepat atau komposisi dari fase geraknya itu yang tidak optimal. Yang kedua, kolom terlalu padat atau ada gelembung udara. Yang ketiga, selektivitas fase diamnya itu kurang sesuai. Selanjutnya ada solusi kemungkinan yang terjadi pada kromatografi kolom. Yang pertama itu sesuaikan polaritas eluen dengan mengubah komposisi pelarutnya. Yang kedua, memastikan gelembung udara tidak ada pada kolom. Yang ketiga, modifikasi komponen komposisi fase gerak. Di sini tertera daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatian dari para penonton video ini. Kiranya pemaparan dari kelompok 9 ini tentang kromatografi kolom dapat berguna serta dapat menambahkan ilmu untuk para penonton sekalian. Sekian dari kelompok kami. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat datang kembali di Rumah Biologi Indonesia. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang adsorption chromatography atau kromatografi adsorpsi. Kromatografi adsorpsi bekerja berdasarkan prinsip penyerapan diferensial. Senyawa yang berbeda akan diadsorpsi pada adsorben yang berbeda derajatnya. Dikenal dua jenis kromatografi adsorpsi, yaitu pertama kromatografi kolom atau kolom kromatografi, dan yang kedua kromatografi lapis tipis atau thin layer kromatografi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang kromatografi kolom atau kolom kromatografi. Kromatografi kolom melibatkan pemisahan dari campuran di atas kolom adsorben. Fase diam yang digunakan dapat berupa alumina padat, gel silika, dan lain-lain. Setelah kita memilih fase diam, lalu fase diam tersebut kita larutkan dan kita masukkan ke dalam tabung gelas panjang yang dilengkapi dengan stopcock di ujung bawahnya. Campuran yang akan dipisahkan disiapkan dengan cara dilarutkan pada pelarut yang sesuai. Kemudian larutan campuran tersebut dituangkan di atas kolom adsorben. Campuran yang akan dipisahkan akan bergerak ke bawah dan teradsorpsi pada bagian yang berbeda pada kolom. Senyawa yang paling mudah diserap akan tertahan di dekat bagian atas dan senyawa lainnya akan turun dengan berbagai jarak di kolom, sehingga menghasilkan pemisahan yang sempurna. Senyawa yang telah diadsorpsi kemudian dielusi dengan rangkaian pelarut yang disebut solvent. Senyawa di bagian bawah kolom merupakan senyawa yang kurang mudah diserap, sedangkan yang paling atas adalah yang mudah untuk diserap. Setiap senyawa kemudian dikumpulkan pada tabung yang berbeda. Pada tahap akhir dilakukan proses penguapan agar diperoleh kembali senyawa yang telah dipisahkan.